Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raka Afandi dengan NIM D0112411011. Nah, saya di sini untuk menjelaskan mengenai tentang modul 1. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya untuk kelompok kami itu running codingannya di Google Colab. Kenapa di Google Colab? Karena untuk aplikasi yang kemarin itu kebetulan tidak bisa terdownload di laptop saya. Nah, untuk modul 1 itu diminta untuk membuat sebuah program sederhana mengenai analisa struktur untuk menghitung momen lentur dan lendutan pada balok dengan perletakan sendi dan roll untuk yang bebannya beban merata. Nah, di sini dapat dilihat langkah awalnya itu adalah kami melakukan yang namanya import library. Nah, untuk import library-nya di sini ada dua, ada NumPy dan Matplotlib pplot. Nah, untuk yang NumPy ini untuk analisa numerik untuk array, dan untuk Matplotlib ini dia itu untuk membuat grafiknya nanti. Nah, setelah itu kami melakukan input. Masukkan data input. Di sini ada beberapa, ada panjang, ada beban merata, lebar penampang, tinggi penampang, dan juga modulus elastisitas. Kami di sini menggunakan float. Kenapa menggunakan float? Agar datanya bisa dibaca sebagai desimal. Selanjutnya di sini ada konversi satuan, untuk mengkonversi satuannya untuk beban dari kilonewton ke kilonewton per meter ke newton per meter. Untuk lebar dan tinggi penampang dari cm ke meter. Nah, selanjutnya kita menghitung untuk inersia dari penampangnya menggunakan rumus B kali H pangkat 3 per 12. Selanjutnya menghitung reaksi perletakan karena beban merata, jadi cukup menggunakan WL per 2. Nah, ini ada diskretisasi. Nah, untuk diskretisasi ini gunanya untuk membagi panjang bentang menjadi 200 titik di sini. 200 titik agar saat membuat grafik itu grafiknya bisa lebih smooth. Yang menghitung momen maksimum, di sini ada rumusnya R kali X dikurang W dikali X kuadrat per 2 untuk momen maksimumnya. Lalu menghitung lendutan menggunakan momen maksimum dikali L per 2 EI. Nah, E-nya itu nanti dimasukkan ke dalam input, ini tadi sudah dihitung. Ini untuk membuat grafik lendutannya. Nah, dari program ini outputnya nanti itu ada dua. Yang pertama itu momen maksimum dan juga lendutan maksimum. Nah, selanjutnya adalah codingan untuk membuat gambar codingannya. Nah, kami menggunakan PLT figure untuk fixed size. Fixed size sini untuk garis baloknya di sini, ini diagram momen, dan ini untuk tanda momennya. Nah, ini untuk diagram lendutannya kurang lebih juga sama. Kami menggunakan fungsi fixed size di sini. Di sini tadi saya sudah running di sini ya, tapi saya coba running ulang. Kita coba bentang 10 meter. 10 meter, beban meratanya 15 kN per meter. Untuk lebar penampang mungkin kita coba 50 cm. Tingginya di 80 cm. Untuk mengukur elastisitas, nah setelah menginput semua data-data yang diperlukan, di sini keluarlah outputnya. Di sini ada momen maksimumnya sebesar 187,50 kN dan lendutan maksimumnya 0,209 mm. Ini adalah diagram momennya. Dapat kita lihat momennya itu berupa momen positif. Dan juga ini untuk lendutannya. Lendutan maksimum berada di tengah-tengah bentang. Mungkin sekian dari saya. Dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayubi Afamnanda, di mana saya akan melanjutkan modul 2, di mana modul 2 itu berisi berupa debit aliran, kemiringan saluran, kemudian koefisien mening dan lebar saluran. Yang pertama itu import library, kemudian input data, quiz, SON dan B.
Kemudian menentukan nilai awal kedalaman. Kemudian proses literasi. Kemudian menghitung luas penampang. Luas penampang A sama dengan B kali H. Kemudian menghitung keliling basa P sama dengan B tambah 2H. Kemudian menghitung jari-jari hidrolis R sama dengan A per P. Kemudian menghitung debit mening. Kemudian mengecek hasil literasi. Kemudian menambah kedalaman air sebesar 0,001. Kemudian pengamanan program. Kemudian menampilkan hasil. Kemudian membuat gambar penampang saluran. Kita masukkan kode. Nah, sudah kita masukkan kode, keluar hasil perhitungan debit rencana 28.000 meter kubik. Kemudian debit hasil mening 27,999 meter kubik. Kemudian luas penampang 15,210 meter kuadrat, keliling basah 11,084 meter. Kemudian jari-jari hidrolis 1,372 meter. Kemudian kedalaman air 3,042 meter. Kemudian keluar hasil grafik penampang saluran drainase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 3. Pada modul 3 ini saya membuat program Python untuk menghitung kedalaman pemancangan dinding turap baja menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, program ini digunakan untuk mencari nilai kedalaman pemancangan D berdasarkan keseimbangan tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Karena persamaannya berbentuk non-linear, maka penyelesaiannya dilakukan menggunakan metode numerik Newton-Raphson. Nah, pada yang pertama itu saya akan mengimport library. Nah, pada import library ini saya akan menggunakan mengimport library math. Mengapa? Karena library ini digunakan untuk fungsi matematika seperti tangen dan konversi derajat ke radian. Nah, yang kedua yaitu saya akan input data. Nah, pada input data ini, bagian ini digunakan untuk menerima data input dari pengguna, yang dimana data yang dimasukkan yaitu tinggi dinding turap, P, dan D0, yang dimana tebakan awal kedalaman pemancangan. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung koefisien tanah. Nah, di sini kita akan menjelaskan dua, yaitu koefisien tanah aktif dan pasif. Nah, pada koefisien tanah aktif, nah kita menggunakan persamaan KA sama dengan tan pangkat 2 dalam kurung 45 derajat dikurang angular friction per 2 atau Pi per 2. Nah, dan kita di sini untuk menghitung juga koefisien tanah pasif, yaitu KP sama dengan tan dalam kurung 45 derajat ditambah Pi per 2 pangkat 2. Nah, setelah kita menghitung koefisien tanah, kita membuat fungsi FD. Nah, pada fungsi FD ini, bagian ini mendefinisikan fungsi utama yang akan dicari akarnya menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, selanjutnya kita mencari turunan FD. Nah, yang dimana ini metode Newton-Raphson membutuhkan turunan pertama dari fungsi. Nah, setelah itu kita lanjut ke metode Newton-Raphson. Nah, kalau teman-teman notice apa sih isi dari dalam ini? Nah, pada untuk tolerance dan max iteration. Nah, pada tolerance itu, tolerance sama dengan 1E dikurang 6, berarti iterasi berhenti jika hasil sudah sangat mendekati 0.
Nah, pada max iteration digunakan sebagai pengaman agar program tidak melakukan iterasi tanpa batas. Nah, untuk D sama dengan D0 yang ini, pada bagian ini program menggunakan tebakan awal yang dimasukkan pengguna sebagai nilai awal iterasi Newton Raphson. Nah, yang kedua itu yang ini, for in range max iteration, yang dimana bagian ini melakukan perulangan iterasi Newton Raphson. Iterasi dilakukan sampai solusi konvergen. Nah, yang selanjutnya itu kita akan menghitung nilai fungsi dan turunan, yang dimana pada f value dan f prime ini program ini menghitung nilai fungsi dan nilai turunannya pada setiap iterasi. Nah, pada selanjutnya itu ada rumus Newton Raphson. Nah, bagian ini merupakan inti metode Newton Raphson. Nah, dan rumus ini digunakan untuk memperbaiki nilai pendekatan kedalaman D pada setiap iterasi. Nah, setelah itu kita mengecek lagi konvergensi, yang dimana program memeriksa apakah nilai fungsi sudah sangat mendekati 0, dan jika sudah memenuhi toleransi maka iterasi dihentikan. Nah, dan yang terakhir yaitu memperbarui nilai D, yang dimana jika solusi konvergen maka nilai D diperbarui menggunakan hasil iterasi terbaru. Nah, di langkah selanjutnya itu di output hasil, dimana kita ini bagian ini digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan, dan yang ini program ini menampilkan hasil berupa tinggi turap, sudut geser tanah, koefisien aktif, koefisien pasif, dan kedalaman pemancangan. Nah, pada yang terakhir itu informasi iterasi. Nah, yang bagian ini menampilkan jumlah iterasi yang dilakukan dari nilai akhir fungsi. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk running, yang dimana saya akan memasukkan tinggi dinding turap, yaitu sebesar 15 meter, dan sudut geser tanahnya yaitu 28 derajat, dan masukkan tebakan awal kedalaman yaitu 8 meter. Nah, pada hasil perhitungannya ini FD-nya itu sangat kecil atau mendekati 0, maka solusi sudah dianggap konvergen. Nah, kesimpulannya program ini menggunakan metode Newton Raphson untuk menyelesaikan persamaan linear dalam perhitungan kedalaman pemancangan dinding turap baja. Dengan Python, proses iterasi numerik dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat dibanding perhitungan manual. Program ini juga membantu memahami hubungan antara tekanan tanah aktif, tekanan tanah pasif, dan kedalaman pemancangan turap. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.